Seperti yang sudah terjadi di episode sebelumnya, murid-murid Akademi Surgawi yang sedang dikepung oleh roh perang ketika memasuki makam dunia, ketika murid-murid Akademi Surgawi lainnya yang masih ketakutan di belakang ketiga para tetua. Sedangkan Shi Hao menerobos masuk ketika mengetahui bahwa roh perang tersebut dapat meningkatkan kekuatan roh primordial. Barulah ketika melihat Shi Hao yang mendapatkan dopingan dari roh perang tersebut, murid-murid jenius lain mulai mengikuti untuk melawan roh perang tersebut, sementara para tetua yang sedang berjibaku menahan gempuran roh perang tersebut yang ingin menghancurkan kapal. Meskipun sangat kuat, tapi itu hanya sisa-sisa kekuatan jiwa. Dengan kekuatan gabungan, para tetua Akademi Surgawi berhasil mengakhibisinya. Barulah setelah mengalahkan roh perang leluhur kuno, kini giliran tetua yang melanjutkan untuk menetralisir kapal Akademi Surgawi yang diyakini telah diserang oleh roh kuno tersebut. Nah, sampai barulah tiba memunculkan sebuah benih kuno abadi pertama yang muncul di makam dunia yang disebut benih roh jiwa. Setelah kemunculannya benih kuno abadi, Shi Hao yang sebelumnya fokus bertarung, kini ia mengalihkan pandangannya kepada benih kuno abadi tersebut. Shi Hao langsung melesat pergi untuk mengambil benih kuno abadi. Murid-murid Akademi Surgawi lainnya yang melihat Shi Hao pergi untuk mengambil benih kuno abadi tersebut, murid-murid lain langsung melesat pergi untuk merebut benih kuno abadi yang mau diambil Shi Hao. Shi Hao yang berhasil mendapatkan benih kuno abadi membuat para murid Akademi Surgawi tidak terima dengan hal itu. Shi Hao yang mengetahui itu langsung mengeluarkan armor Dewa Gunturnya untuk siap mulai baku hantam yang ingin merebut benih kuno abadi. Tetapi para tetua Akademi Surgawi mengingatkan murid-muridnya untuk tidak merebut benih kuno abadi tersebut. Ia langsung dilindungi oleh para ketua Akademi Surgawi. Melihat itu, para murid-murid Akademi Surgawi tidak terima karena Shi Hao diperlakukan seperti anak emas atau anak yang diperlakukan spesial oleh para tetua. Mendengar ucapan para tetua untuk tidak memperebutkan benih kuno abadi tersebut, para murid Akademi Surgawi merasa kesal kepada para tetua, dan tidak menunggu waktu lama para tetua dan para murid Akademi Surgawi melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba muncul sebuah wajah raksasa yang sangat menyeramkan. Itu merupakan raksasa tahanan makam kuno dunia. Wajah raksasa yang menyeramkan di mana tahan itu berasal dari kekaisaran domain asing, di mana Du Guyun yang melihat raksasa langsung mengenalinya karena berasal yang sama, yaitu domain asing. Ketika para tetua menenangkan murid-murid Akademi Surgawi yang mulai kepanikan melihat wajah yang menyeramkan itu, karena itu hanya proyeksi dari domain asing tersebut. Para tua mengeluarkan pusaka Akademi memanggul sebuah burung vermilion untuk mengalahkan raksasa tersebut. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, akhirnya proyeksi wajah raksasa akhirnya pecah dan memunculkan sebuah pohon kuno yang menakjubkan. Barukah ketika rombongan Akademi Surgawi memasuki ruang kehampaan, tiba-tiba ada kapal lain yang masuk, yaitu kapal milik kapal Akademi Abadi. Sebenar-benarnya tempat yang sedang dieksplor oleh Shi Hao dan kawan-kawan adalah tempat 5 elemen abadi yang dapat memudahkan mendapatkan benih abadi. Karena tanah 5 iblis tidak terhitung kekuatannya, para tetua segera menyuruh para murid-muridnya untuk mencari keberuntungan mereka masing-masing. Tidak perlu menunggu waktu lama, para murid Akademi Surgawi dengan mudah mendapatkan benih abadi. Xuan Kun yang mendapatkan benih api abadi dan Maudo mendapatkan tempat elemen api yang cocok untuk kultivasinya. Shi Hao yang melihat murid-murid Akademi Surgawi lainnya yang mendapatkan benih kuno abadi dengan mudah, ia memutuskan untuk mengeksplor tempat tersebut dan mencari benih kuno abadi yang sangat langka. Saat sedang pergi mencari benih kuno abadi, Shi Hao bertemu dengan Qingyi, yaitu ayang bebnya Shi Hao Wik Wiwu. Dan akhirnya Shi Hao memutuskan untuk pergi mengeksplor tempat tersebut bersama Qingyi. Saat sedang melanjutkan perjalanan, Shi Hao dan Qingyi tiba-tiba diserang oleh Pak Daki yang sangat kuat. Barulah setelah Shi Hao menyadari bahwa mereka berada di sebuah danau logam kuno abadi. Danau logam kuno sudah menjadi sebuah daya tarik tersendiri, yang sangat memungkinkan adanya sebuah benih kuno abadi yang sudah ditempa di tempat tersebut ribuan tahun. Dan benar saja apa yang terjadi. Shi Hao yang ingin melihat benih kuno logam abadi kuno, ternyata tempat itu dijaga oleh proyeksi prajurit logam kuno itu sendiri.
Si Hao yang menyadari bahwa prajurit logam kuno itu tidak bisa dikalahkan dengan mudah karena setelah dikalahkan logam itu hancur tetapi kembali utuh. Si Hao menyadari bahwa mereka harus mendapatkan benih logam itu terlebih dahulu barulah prajurit itu akan hilang dengan sendirinya. Si Hao tanpa basa-basi mengeluarkan tungku api surgawi dan kunpengnya untuk mendapatkan benih logam kuno itu. Setelah berhasil mendapatkan benih logam kuno yang merasa tidak cocok dengannya, Si Hao menyerahkan kepada Qing Yi untuk diserap benih kuno logam itu. Akhirnya Qing Yi menerima tawaran Si Hao itu dan mengambil benih logam kuno untuk diserap olehnya. Si Hao yang lagi asik menikmati momen berduaan itu bersama Qing Yi, tapi tiba-tiba ada yang menyerangnya dan menggoda wanita yang di samping Si Hao untuk pergi bersamanya. Si Hao yang melihat itu tidak terima karena pamajikannya digodain oleh buaya entah berantah dari mana. Si Hao yang melihat itu langsung turun tangan dan mengambil mahkota armor dari murid Akademi Abadi tersebut bernama Wu Tai itu siap langsung baku hantam melawan murid Akademi Abadi dengan sangat sadis. Wu Tai yang punya kekuatan seperti anak kecil yang sedang dikejar oleh orang dewasa itu hanyalah sebuah omong kosong. Wu Tai memperingatkan Si Hao untuk mengembalikan armornya atau dia akan menerima akibatnya. Si Hao tidak peduli dengan hal itu langsung dibikin babak belur oleh Si Hao dan mengembalikan ke komplotan Akademi Abadi. Melihat murid Akademi Abadi yang ditindas seperti itu murid-murid tidak terima karena ditindas oleh Si Hao bahkan armor Raja Langit yang diambil oleh Si Hao diperlakukan dengan keji. Si Hao dengan angkuh dan tidak peduli melihat ke arah komplotan Akademi Abadi dengan sombong. Para tetua yang melihat muridnya membuat keributan dan ternyata itu adalah Si Hao memperingatkan tetua lain atau murid lain Akademi Surgawi untuk tidak ikut campur karena para ketua yakin kalau Si Hao bisa dengan mudah mengalahkan murid-murid Akademi Abadi itu. Dan benar saja Si Hao yang terlalu overpower dengan mudahnya mengalahkan geng Akademi Abadi. Barulah tetua Akademi Abadi yang bernama Jing Yi meminta Si Hao untuk mengembalikan armor milik klan mereka. Tapi Si Hao berkata dengan tegas bahwa ini adalah rampasan dari pertarungan mereka. Melihat hal itu tetua Jing Yi Akademi Abadi dengan pasrah dan tidak peduli lagi dengan armor tersebut. Tetapi tetua Jing Yi yang mengajak seluruh rombongan murid Dewa Akademi Surgawi untuk bertarung secara adil tanpa campur tangan para orang tua seperti kita ini, untuk memperebutkan benih abadi 5 iblis penyegel surga dan membiarkan para murid bertarung di kedalam taman obat secara mandiri. Dan tidak perlu menunggu waktu lama murid-murid langsung melakukan latih tanding memperebutkan tanaman obat ilahi dan dimenangkan oleh Si Hao. Lanjut ke pertarungan berikutnya murid Akademi Abadi berhasil memenangkan pertarungan dan mengalahkan murid Dewa Akademi Surgawi. Dilanjutkan ke pertarungan berikutnya kali ini murid Akademi Dewa Surga dia adalah Raja 10 Mahkota Tianzi. Lihat hal itu murid Akademi Abadi bergegas untuk mendapatkan tanaman obat naga ilahi tetapi Tianzi mendapatkan bantuan dari Si Hao dan berhasil mendapatkan tanaman obat naga ilahi tersebut. Lanjut ke pertarungan berikutnya kali Akademi Dewa Surgawi diwakili oleh Qing Yi dan murid lain dari Akademi Abadi. Dari gerak-geriknya murid Akademi Abadi yang ingin melakukan kecuran di awal pertarungan dan hendak melukai Qing Yi tetapi Qing Yi berhasil menyadari hal itu. Si Hao yang melihat bininya dicurangi langsung turun tangan. Murid Akademi Abadi tidak terima kalau sampai harta karun King Lin jatuh ke tangan orang dan meledakkan kekuatan dan membuat area di sekitar hancur lebur. Melihat kecerobohan muridnya membuat para murid Akademi Abdi kesal ketika huru-hara yang terjadi di daerah tersebut. Tapi tiba-tiba akhirnya muncul benih abadi 5 iblis penyegel surga. Tapi sayang ceritanya akan dilanjutkan di episode berikutnya. Dan untuk kelanjutan ceritanya jangan lupa like, komen, dan subscribe dongs jangan cuma pelanga-pelongo gak jelas. Sampai jumpa di episode berikutnya.